Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini, pada kesempatan ini, kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Yang terjadi pada saat ini, yang umum terjadi di sekitar kita, biasanya adalah sengketa terkait dengan batas. Jadi ini terjadi karena ada permasalahan tentang di mana posisi batas bidang tanahnya. Ada batas yang jelas, ada yang kurang jelas, ada yang tidak ada tanda batasnya. Sementara yang memahami atau mengetahui batas tersebut sudah meninggal atau juga ketika yang bersangkutan masih ada pun tidak ada saksi atau lupa di mana posisinya. Memang saat ini sudah ada teknologi yang bisa mencari di mana posisi batasnya. Namun kita juga perlu memahami bahwa untuk mencari batas bidang tanah dengan teknologi ini perlu juga ada acuannya. Dari mana mulainya, mengacunya dari mana. Ya tidak seperti mencari barang atau mencari logam ya, ada kan detektor ya, ada detektor logam yang bisa mencari di mana posisi logam dengan mencari benda itu dengan meningkatkan alat sehingga ketemu di mana titiknya, di mana posisi logam tersebut. Tapi kalau untuk batas bidang tanah, ada alat yang bisa mencari di mana posisi koordinat tertentu, di mana titik koordinat. Dengan alat tersebut kita bisa mengetahuinya. Tetapi alat tersebut juga perlu ada acuannya. Acuannya dari mana? Ada acuan yang merupakan titik awalnya. Kalau kita mengenal di geodesi ada sistem referensi, ada juga tentang sistem koordinat. Ada acuannya di mana yang menjadi titik dasar teknik awalnya. Di lapangan ketika tidak ada yang menjadi acuannya, maka alat tersebut juga akan menentukan di mana posisi koordinat sesuai dengan sistem proyeksi, sistem koordinat, dengan acuan yang dimiliki oleh alat tersebut. Dan hal ini bisa kemungkinan berbeda dengan posisi di mana yang sebenarnya menurut Bapak dan Ibu dan sahabat semuanya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada sedikit perbedaan antara satu sistem referensi dengan referensi yang lainnya. Maka yang terpenting adalah tetapkan dulu mana acuannya. Ketika acuannya jelas, satu titik yang sama, maka titik yang lain akan kita bisa cari di mana posisinya. Karena semua sudah sepakat di mana acuannya. Nah, sebagai contoh begini, jarak antara titik A dengan titik B adalah 10 meter. Kemudian saya sudah tahu di mana titik A-nya. Maka untuk mengetahui titik B, saya tinggal tarik jarak 10 meter. Namun 10 meter ini ada di mana? Kira-kira di dalam radius 10 meter. Jadi kalau kita buat sebuah lingkaran, seperti lingkaran. Nah, tetapi yang mana titiknya? Kita juga perlu pilih. Sebelah utara, selatan, barat, atau timur. Maka ketika kita menyatakan sebuah titik, misalkan ada titik A dan titik B, sebuah titik itu titik B berada 10 meter ke arah utara dari titik A. Maka akan ditemukan di mana titiknya. Atau 10 meter ke arah timur. Maka dapat ditemukan di mana titiknya. Tetapi kalau hanya 10 meter dari titik A, maka itu masih banyak posisi.
yang sebetulnya dianggap tepat menurut alat, maka perlu ada kejelasan. Sekarang sudah ada kejelasan 10 meter ke arah timur ketika dari titik A. Yang menjadi masalah titik A-nya tidak ditemukan. Tidak bisa titik B ditemukan ketika titik A-nya tidak ditemukan. Maka harus ditemukan dulu titik A-nya. Ketika kita tarik 10 meter, tetapi bukan dari titik A, misalkan dari titik C, tarik 10 meter ke arah timur, maka posisi batas itu tidak akan ketemu juga, karena salah acuannya. Nah, untuk mengetahui titik acuannya, maka kita perlu melihat bagaimana gambarnya. Gambar apa? Gambar ukur. Jadi petugas ukur ketika mengukur diberikan sebuah formulir. Nah, formulir itu digunakan untuk menggambar, namanya gambar ukur. Jadi halaman 2-nya yang kosongnya bisa diisi. Depannya kan ada isian yang perlu diisi ya, ada formulir yang kita bisa isi. Tetapi ada halaman tengah atau halaman 2 itu bisa digambarkan. Disitulah ada sketnya. Kita buat arah utaranya ke arah mana, bidang tanahnya di sebelah mana, dia dekat jalan mana, di jalan apa, sebelahnya bidang siapa, sudah sertifikat atau belum, kita tahu NIB-nya, kita bisa tulis NIB-nya, kalaupun tidak, tuliskan namanya. Itu adalah gambar di lapangan. Jadi bukan digambar setelah datang ke kantor pertanahan atau setelah selesai dari lapangan, itu digambar di lapangan. Di situ ada catatan, ketika ada catatan dicatat di situ. Itu bisa membantu, itulah yang menjadi modal ketika ada rekonstruksi batas. Ketika ada permasalahan sengketa, maka itu menjadi acuan. Oh iya, waktu menggambar dulu, ternyata di sebelah kiri ini ada jalan. Ketika mungkin 10 tahun ke depan ternyata jalannya melebar, kita bisa cek juga jalannya sebelah mana, kiri atau sebelah kanan, melebarnya berapa. Itu menjadi acuan untuk mengenali. Nah, tetapi kalau dengan teknologi yang sekarang, ketika ke lapangan pun sudah menggunakan koordinat. Jadi ketika mengembalikan juga akan mudah karena ada koordinat. Ini sekedar gambaran bahwa penting kita memasang tanda batas dan juga menjaga batas tersebut supaya lebih mudah. Teknologi ada manfaatnya dan bisa membantu. Tetapi ada juga hal yang penting, yaitu ada acuan dan juga kita sama-sama sebagai koreksi. Jadi sama-sama ada koreksi. Karena alat pun bisa ada permasalahan ketika alatnya tidak dikalibrasi, ada pergeseran. Tetapi ketika ada penyeimbang, ada data tambahan, ketika terjadi pergeseran beberapa senti atau meter, maka itu akan saling menguatkan, ditambah lagi dengan bukti dari gambar ukurnya. Dan untuk saat ini lebih jelas lagi, karena ada foto batas bidang. Jadi pada saat permohonan, diminta untuk memoto batas bidang tanahnya, kemudian juga ada tanda tangan dari pemilik yang bersebelahan, dan juga ada videonya yang diperlukan pada saat pemasangan tanda batas, dan juga ada kesepakatan di situ untuk membantu data itu. Kenapa ini penting? Karena untuk saat ini mungkin tidak masalah, tetapi ketika 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau beberapa puluh tahun ke depannya, di mana tidak ada lagi orang yang memahami, mengetahui di mana posisi batasnya, terjadi sengketa, dan ini berkepanjangan. Nah, ketika ada sengketa yang berkepanjangan, pada akhirnya tanahnya diblokir yang tidak bermanfaat pada akhirnya. Dijual tidak bisa, dialihkan tidak bisa, digunakan juga tidak bisa karena status quo. Maka ini hal yang sebetulnya sepertinya sepele, sepertinya biasa, sepertinya mudah-mudah saja, tapi ini menjadi salah satu permasalahan yang ada saat ini yang diakibatkan karena kekurang pahaman tentang pemasangan tanda batas dan pemeliharaan batas. Mengenai teknologi,
tetap berkembang dan itu juga tetap digunakan. Tapi alangkah lebih baiknya jika sama-sama menjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.